Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel News. Pada video kali ini teman, kita akan membahas masih mengenai ijazah palsu teman ya, yang beritanya tiap hari semakin berkembang dan bisa merembet kemana-mana. Bahkan hari ini ada pemanggilan Dian Sandi di Polda Metro Jaya karena Dian Sandi dilaporkan teman oleh seorang dosen karena mempublish, menyebarkan dokumen yang bukan miliknya tanpa izin, yaitu dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya asli. Inilah salah satu di antaranya yang bikin heboh temannya, membuat kegaduhan sehingga Dian Sandi dilaporkan. Tapi menurut saya ini adalah hal yang baik menurut saya, karena Dian Sandi memberikan celah, memberikan satu data bahwa ijazah asli itu yang diposting oleh Dian Sandi. Dan inilah akhirnya membuat Dian Sandi dilaporkan ke polisi dan hari ini ada pemanggilan. Dan kita tinggal tunggu aja teman, apakah Dian Sandi salah atau tidak. Nah teman-teman ya, kasus ijazah palsu ini ternyata merembet kemana-mana, ke masa lalu Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu bilang bahwa IPK-nya kurang dari 2. Padahal IPK kurang dari 2 tentunya tidak lulus. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Secara administratif, IPK di bawah 2 itu tidak memungkinkan seseorang lulus sebagai sarjana di universitas manapun di Indonesia, termasuk UGM. Dia mengatakan dua hal yang sangat penting. Pertama, bahwa IPK bukanlah tolak ukur utama untuk menjadi presiden. Kedua, IPK-nya saat kuliah 2 saja tidak ada. Artinya apa? Secara eksplisit dia mengaku bahwa dengan IPK kurang dari 2 dia bisa lulus sebagai sarjana kan? Nah tentu saja pernyataan yang kedua ini harus dianggap sebagai hoax. Karena bukan saja UGM, Kemendikti Republik Indonesia saja memiliki peraturan bahwa kelulusan sarjana di universitas manapun harus dicapai dengan IPK lebih dari 2,0. Maka kalau ada seseorang yang mengaku IPK semasa kuliah hanya kurang dari 2, sementara dia juga mengaku bahwa dia lulus sarjana kehutanan UGM, inilah hoax kepada UGM. Artinya, UGM bisa meluluskan seseorang yang IPK-nya kurang dari 2. Dan ini yang aneh, UGM sendiri tidak pernah menyangkal bahwa Jokowi adalah alumninya. Bahkan beberapa profesor, teman seangkatan sudah banyak memberi testimoni. Bahkan Rektor UGM sendiri saat ini, Profesor Ova Emilia, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa dia meyakini Jokowi adalah lulusan UGM. Lulusan UGM dengan IPK kurang dari 2. Mana mungkin kan ya? Nah, masalahnya adalah sampai hari ini 11 tahun berlalu UGM tidak pernah mengcounter pernyataan Jokowi bahwa IPK-nya cuma kurang dari 2. Juga tidak pernah mempublikasikan secara resmi transkrip nilai atau dokumen IPK-nya, baik Jokowi sendiri maupun UGM. Sehingga publik tidak punya akses untuk mengkonfirmasi angka kurang dari 2 tersebut. Luar biasa teman ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa mengenai IPK. Karena memang teman ya, untuk lulus menjadi seorang sarjana, itu harus IPK-nya di atas 2, itu aturan dari UGM dan aturan semua universitas teman ya. Jadi rata-rata di atas 2. Kalau kurang dari 2, berarti dia tidak lulus. Harus mengulang lagi mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak lulus tersebut, akhirnya menjadi lulus. Jadi semua IPK harus di atas 2 baru lulus. Baru setelah itu melakukan skripsi teman ya. Jadi membuat skripsi. Dan memang skripsi itu perlu waktu yang cukup lama juga teman. Harus bolak-balik ke dosen pembimbingnya. Dan bahkan Pak Jokowi kemarin mengatakan bolak-balik ke Pak Kasmujo, dibentak-bentak. Dalam rangka apa? Skripsinya tidak kelar-kelar. Jadi ini teman ya, pidato-pidato yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membawa blunder, memojokkan Pak Jokowi sendiri. Seperti halnya IPK teman. Apalagi kalau kita bicara mengenai kemarin, pada waktu wali kota, Pak Jokowi itu Dr. Andes, DRS Jokowi. Kemudian masuk ke Jakarta, daftar Pilkada DKI Jakarta atau Presiden, menjadi insinyur. Berarti logikanya, Pak Jokowi itu punya 2 ijazah. Yang pertama ijazah Dr. Andes, yang kedua ijazah insinyur. Nah, pertanyaan adalah, di mana Pak Jokowi kuliah pada waktu DRS-nya? Karena DRS itu berbeda dengan insinyur teman ya. Kalau DRS itu mahasiswa itu mengambil jurusan misalkan pendidikan, sosial, humaniora, itu biasanya akan mendapatkan gelar doktorandes untuk laki-laki. Kalau perempuan itu dokteranda, DRA.
Nah, itu akan mendapatkan seperti itu. Dan itu sepadan dengan yang sekarang. Sekarang itu kalau kita menempuh jurusan misalkan sosial, kemudian pendidikan, humaniora, itu akan mendapatkan gelar. Misalkan untuk pendidikan agama, SAG, SPD, SS, SSOS. Nah, itu adalah gelar-gelar yang semisal kalau kita mengambil jurusan pendidikan atau yang lainnya. Kalau untuk titel insinyur, teman ya, itu biasanya hal-hal yang jurusannya bidang teknik, itu insinyur. Jadi misalkan ambil jurusan fakultas kehutanan, nanti akan mendapatkan gelar insinyur. Nah, logikanya teman ya, kalau insinyur itu didapatkan, doktorandes juga didapatkan, maka logikanya Pak Jokowi itu punya 2 ijazah, ijazah DRS dan yang kedua ijazah insinyur. Pertanyaannya adalah, apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah di 2 fakultas yang berbeda atau di perguruan tinggi yang berbeda? Pertanyaan seperti itu teman ya, karena dia punya 2 gelar DRS dan juga insinyur. Dan sampai hari ini masalah IPK, masalah gelar doktorandes, insinyur, dan masalah-masalah yang lain itu belum pernah kebuka teman, belum pernah terbongkar. Mana yang benar teman ya? Makanya ini perlu klarifikasi, perlu keterbukaan. Dimulai dengan Pak Jokowi, moga-moga bisa menunjukkan ijazah teman ya, yang dikatakan Pak Jokowi ini asli, maka tunjukkan aja. Sebagaimana yang lain teman, yang lain itu juga berani aja menunjukkan ijazahnya, karena memang yakin bahwa ijazah itu asli. Jadi kalau Pak Jokowi meyakini ijazah asli, maka tunjukkan saja. Ini adalah ijazah saya untuk gelar insinyur. Yang kedua, ini ijazah saya menunjukkan doktorandes. Nah, itu jelas. Biar semua itu transparan teman ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Apalagi Pak Jokowi itu kan mantan presiden teman ya, dan sampai hari ini pun mendapat fasilitas dari negara. Ada pensiunan, kemudian akan dibuatkan rumah dan sebagainya, itu kan fasilitas negara, itu diambil dari APBN, APBN diambil dari rakyat. Jadi kita semua itu membayari pejabat-pejabat seperti itu teman ya. Oleh karena itu banyak warga masyarakat yang menginginkan transparan, terbuka, biar semuanya jelas. Kalau jelas tentunya akan lebih enak. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.